Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama kami di channel Mimin Jaya. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal-soal latihan ujian akhir madrasah ibtidaiyah mata pelajaran Al-Quran Hadis. Selamat mengikuti. Soal ini diambil dari buku KSKK ya. KSKK terbitan Kementerian Agama tahun 2020. Romawi 1 yang bagian A, ayo memilih jawaban yang paling benar. Perhatikan terjemah dari surat Ad-Duha di bawah ini. Dan terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah engkau nyatakan dengan bersyukur. Lafaz ayat dari surat Ad-Duha tersebut adalah atau bunyi ayatnya adalah titik-titik. A. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. B. Fa ammal yatima fala taqhar. C. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. D. Alam yajidka yatiman fa'awa. Jawaban yang tepat adalah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, adalah yang C. Nomor 2, perhatikan surat Ad-Duha ayat keempat berikut. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Terjemah dari surat Ad-Duha ayat 4 tersebut adalah titik A. Demi waktu duha ketika matahari naik sepenggala. B. Dan demi malam apabila telah sunyi. C. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau Muhammad dan tidak pula membencimu. D. Dan sungguh yang kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 3, perhatikan tabel berikut. Nomor 1, lafadznya mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Nomor 2, wal laili idza saja. Nomor 3, wadduha. Nomor 4, wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Nomor 5, walal akhiratu khairul laka minal ula. Lafaz-lafaz pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi potongan ayat dari surat Ad-Duha yang benar ditunjukkan nomor titik-titik. A 1, 3, 5, 2, dan 4. B 2, 1, 4, 3, dan 5. C 3, 2, 1, 5, 4. D 4, 2, 5, 1, 3. Ini bunyi dari surat Ad-Duha. Berarti kalau dibacakan wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Lihat dari pilihannya ini nomor 3 yang urutan pertama. Berarti mesti yang C. 3, 2, 1, 5, dan 4. Jawaban yang tepat adalah yang C. Nomor 4, perhatikan potongan ayat berikut. Wa ammas-sa'ila fala tanhar. Makna yang terkandung dari potongan ayat di atas adalah titik-titik. A. Kepada peminta-minta harus kita layani dengan baik. B. Harus memelihara anak yatim. C. Harus menyantuni anak yatim. D. Setiap manusia harus rajin beramal. Jawaban yang tepat adalah wa ammas-sa'ila fala tanhar. As-sa'il itu adalah peminta-minta. Maka jawaban yang tepat adalah yang A. Ya, lanjut. Nomor 5, perhatikan tabel berikut.
Nomor 1, mengejek teman. Perilaku mengejek teman yang orang tuanya telah meninggal. 2, menjadi donatur panti asuhan. 3, selalu bersyukur atas nikmat Allah. 4, memberikan sumbangan kepada peminta. Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang seharusnya dilakukan sesuai Al-Quran surat Ad-Duha ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Surat Ad-Duha A1, 2, 3, B1, 3, 4, C2, 4, 4, D2, 3, 4, 2, 3, 4. Kalau 1 nggak masuk. Berarti yang jawaban yang tepat adalah yang D. Ya. Nomor 6, perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1, perilaku mengajak teman berkunjung ke panti asuhan. 2, mengajak teman berkunjung ke kebun binatang. 3, melayani panitia pembangunan masjid yang meminta sumbangan. 4, menyumbangkan pakaian pantas pakai ke panti asuhan. Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang tidak sesuai dengan Al-Quran surat Ad-Duha ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Yang tidak sesuai perilaku yang A1, 3, 4, B2, 3, 4, C4, 2, 3, D1, 2, 3. Yang tidak sesuai. Jawaban yang tepat adalah yang D, yang tidak sesuai. Berarti hanya mengajak berkunjung ke panti asuhan, apalagi mengajak teman berkunjung ke kebun binatang, tidak cocok. Melayani panitia pembangunan masjid, bukan pembangunan tapi panitianya yang dilayani. Berarti yang 1, 2, 3 nggak sesuai dengan isi kandungan dari surat Ad-Duha. Nomor 7, perhatikan potongan ayat di bawah ini. Wa wajada titik-titik fa'alna. Lanjutan lafal dari potongan ayat di atas yang benar adalah titik-titik. A, yajidka, B, yu'tika, C, a'ilang, D, dolang. Wa wajadaka a'ilang fa'agna. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C. Wa wajadaka a'ilang fa'agna. Nomor 8, perilaku yang bertentangan dengan Al-Quran surat Ad-Duha adalah titik-titik. A, mengingkari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. B, selalu bersyukur atas nikmat Allah. C, rajin beribadah dan berdoa kepada Allah. D, menyantuni yatim piatu. Perilaku yang bertentangan dengan surah Ad-Duha. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Perilaku yang bertentangan dengan surat Ad-Duha adalah yang A, mengingkari nikmat Allah. Nomor 9, perhatikan potongan ayat berikut. Fa'ammal yatima fala taqhar. Makna yang terkandung dari lafaz potongan ayat Al-Quran surat Ad-Duha di atas adalah titik-titik. A, mengusir peminta-minta yang datang ke rumah. B, terhadap anak yatim tidak boleh sewenang-wenang. C, melaksanakan sholat dan mendekatkan diri kepada Allah. D, rajin beribadah dan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'ammal yatima fala taqhar. Ya, yatim, kata kuncinya yatim. Terhadap anak yatim tidak boleh berbuat sewenang-wenang. Jawaban yang tepat adalah yang B. Nomor 10, perhatikan surat Ad-Duha ayat 11 di bawah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Makna yang terkandung dari ayat di atas adalah A, mengingkari nikmat Allah. B, selalu bersyukur atas nikmat Allah. C, rajin beribadah dan berdoa
berdoa kepada Allah, D. menyantuni yatim piatu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selalu bersyukur. Jawaban yang tepat adalah yang B. Selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 11. Perilaku terpuji yang sebaiknya dilakukan terhadap teman yang yatim adalah titik-titik. A. Mengajak bermain gawai. B. Membiarkan bermain sendirian. C. Memberikan makanan yang sudah basi. D. Menolong di saat ia butuh pertolongan. Perilaku terpuji yang tepat, jawaban yang tepat adalah yang D. Menolong di saat ia butuh pertolongan. Nomor 12. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Alam yajidka yatiman fa'awa. Makna dari potongan ayat di Al-Quran Surat Ad-Duha di atas adalah A. Nabi Muhammad SAW ditinggal mati bapaknya ketika masih di kandungan. B. Nabi Muhammad SAW merasa kebingungan atas perilaku orang Mekah. C. Nabi Muhammad SAW selalu berdakwah untuk menyiarkan agama Islam. D. Nabi Muhammad SAW selalu bersyukur atas nikmat Allah. Alam yajidka yatiman fa'awa. Yang sesuai. Kalau merasa kebingungan nggak cocok. Jawaban yang tepat adalah yang A. 13. Perhatikan tabel di bawah ini. Nama Hasan. Perilaku menolak bersedekah ke pengemis. Husain selalu menyayangi anak yatim. Najib berbagi rezeki kepada peminta-minta. Firza menolak bermain dengan teman yang yatim. Berdasarkan tabel di atas, perilaku yang sesuai dengan Al-Quran Surat Ad-Duha ditunjukkan oleh titik-titik. A. Hasan dan Husain nolak sedekah dan menyayangi yatim. B. Hasan dan Najib menolak sedekah kepada Hasan dan Najib. C. Najib dan Firza berbagi rezeki pada peminta, menolak bermain dengan temannya yatim. Tidak cocok. Berarti yang D. Husain dan Najib selalu menyayangi dan berbagi rezeki. Berarti jawaban yang cocok adalah yang D. Husain dan Najib. Nomor 14. Lafadznya. Nomor 1. Alladzi anqadha dhahrak. Nomor 2. Alam nashrah laka sadrak. Nomor 3. Wa wada'na anka wizrak. Nomor 4. Fa inna ma'al usri yusra. 5. Wa rafa'na laka dzikrak. Lafaz di atas, pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi potongan ayat dari surat Al-Insyirah yang benar ditunjukkan nomor titik-titik. A. 1, 2, 3, 5, 4. B. 2, 3, 1, 5, 4. C. 5, 4, 2, 1, 3. D. 5, 1, 4, 3, 2. Ini surat Al-Insyirah kan dimulai dari Alam Nashrah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak. Berarti mesti nomor 2 didahulukan. Jawaban yang tepat adalah yang B. Alam nashrah laka sadrak. Nomor 15. Perhatikan surat Al-Insyirah ayat 7 berikut. Fa idza faragta fansab. Terjemah dari lafaz ayat di atas adalah A. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain. B. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. C. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. D. Hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap. Fa'idha faragta lan arikalane. Dan apabila engkau telah selesai. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A. Apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
16. Perhatikan ayat di bawah ini. Alladzi titik-titik dhahrak. Lanjutan lafaz yang tepat untuk melengkapi ayat di atas adalah titik-titik. A angka, B angqadha, C faragta, D rabbika. Alladzi anqadha dhahrak. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. 17. Perhatikan tabel di bawah ini. Farhan pulang sekolah membantu orang tua. Burhan walaupun mendapatkan nilai rendah tetap rajin belajar. Asa malas membantu orang tua karena merasa capek. Fatimah rajin berdoa memohon kepada Allah. Pasangan yang tepat berdasarkan tabel di atas yang mencerminkan kandungan surah Al-Insyirah adalah titik-titik. A 1A, 2B, 4D. 1A membantu orang tua, betul. 2 walaupun mendapat nilai rendah tetap rajin, ya. Asa, yang C enggak cocok, Mak. Yang D rajin berdoa. 1A, 2B, 4D. 1A, 2B, 3C. Yang 3 yang enggak masuk, ya. Yang 3C, yang C, Mak. Karena malas membantu orang tua. Berarti jawaban yang tepat adalah yang A, 1A, 2B, 4D. 18. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Inna ma'al usri yusra. Terjemah dari lafaz ayat di atas adalah maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. B. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. C. Dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. D. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jawaban yang tepat inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan, ma'al usri bersama kesulitan, yusron ono kemudahan. Berarti yang tepat jawabannya adalah yang A. 19. Pernyataan. Ini terjemahnya. Dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Pernyataan di atas adalah terjemah dari salah satu ayat pada surah Al-Insyirah, yaitu titik-titik. A. Fa'idha faragta fansab. B. Alladzi anqadha dhahrak. C. Wa wada'na anka wizrak. D. Wa rafa'na laka dzikrak. Angkat meninggikan, wa rafa'na. Jawaban yang tepat adalah yang D. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. 20. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Alam nasyrah laka sadrak. Terjemah dari lafaz ayat yang bergaris bawah di atas adalah titik-titik. A untukmu, B ada kelapangan, C dadamu, D darimu dosamu. Sadraka dodo siro dadamu. Jawaban yang tepat adalah yang C. 21. Perhatikan ayat di bawah ini. Wa wada'na anka wizrak. Makna dari ayat Al-Quran surat Al-Insyirah tersebut adalah titik-titik. A. Allah Subhanahu wa ta'ala meminta Nabi Muhammad sallallahu untuk selalu bersyukur. B. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengurangi beban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kebahagiaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa wada'na anka wizrak. Jawaban yang tepat adalah yang B. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengurangi beban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 22. Perhatikan potongan ayat di bawah ini. Wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu 'alaik. Makna yang terkandung dari lafaz yang bergaris bawah di atas adalah
Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan nikmat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. B. Allah Subhanahu wa taala telah mengurangi beban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. C. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. D. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jawaban yang tepat adalah yang A. Wa mata akhara wa yutimma nikmatu menyempurnakan nikmatnya alaika kepadamu Muhammad. Itu berarti yang A. Nomor 23, perhatikan lafaz hadis di bawah ini. Wa su'il qadai wa syamatatil a'da. Makna yang terkandung dari lafaz hadis yang bergaris bawah di atas adalah syamatatil a'da. Al-a'da itu musuh. Kita dianjurkan untuk berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan manusia. Kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beratnya cobaan. Kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesulitan. Kita dianjurkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan musuh. Wasyamatatil a'da musuh. Berarti yang jawaban yang betul adalah yang D. 24. Perhatikan lafal hadis di bawah ini. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Terjemah dari lafaz hadis yang bergaris bawah di atas adalah in qata'a amaluhu. In qata'a itu putus. A. Anak Adam. B. 3 perkara. C. Terputus segala amalnya. D. Apabila meninggal dunia. In qata'a putus opo amalhu amale. Jawaban yang tepat adalah yang C. Terputus segala amalnya. 25. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1 lafadznya awalatin sholihin yad'ulah. Masih ada lagi tambahannya. Nomor 2, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala 3 shadaqatin jariyatin. 4 au ilmin yuntafa'u bih. 5 idza mata banu adama in qata'a amalu illa min thalasin. 6 an Abi Hurairah. Lafaz pada tabel di atas apabila diurutkan menjadi hadis tentang amal soleh yang benar ditunjukkan nomor titik-titik. Hadis ini bersumber sanadnya lah Abi Hurairah. Berarti an Abi Hurairah. Oke. A 6 2 5 3 4 dan 1. B 5 4 1 6 3 2. C 4 6 5 1 2 3. D 3 5 2 6 1 4. Dimulai dengan Abi Hurairah pasti. Lengkapnya kan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Berarti 62. Idza mata bnu adama in qata'a amalu illa min salasin. 625. Kemudian shadaqatin jariyatin yang ketiga, kemudian au ilmin yuntafa'u 4. Kemudian awalatin sholihin yad'ulah. Jadi 625341. Jawaban yang betul adalah yang A. Nomor 26. Perhatikan hadis berikut. Shadaqatin jariyatin au ilmin titik-titik awalatin sholihin yad'ulah. Lanjutan lafaz yang tepat untuk melengkapi hadis di atas adalah titik. A. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. B. Yuntafa'u bih. C. Hurairah D. wasallama. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Berarti jawaban yang tepat adalah yang B. 27. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Mewakafkan tanah untuk pembangunan mushola. 2. Enggan bergotong royong membangun madrasah. 3. Menyumbang pasir untuk pembangunan masjid. 4. Bergotong royong membangun puskesmas.
yang termasuk sedekah jariah berdasarkan tabel di atas ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A321, B 432, C 213, D 134. Sedekah jariyah. Mewakafkan tanah untuk pembangunan musola, ya. Kemudian enggan bergotong royong membangun madrasah, ini tidak masuk. 3. Menyumbang pasir untuk pembangunan masjid, masuk. Bergotong royong membangun puskesmas, masuk. Berarti 1, 3, 4. 1, 3, 4 adalah jawaban yang tepat adalah yang D. Nomor 28. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Tidak bertentangan dengan agama. 2. Mau mengajarkan kepada orang lain. 3. Enggan berbagi ilmu karena diperoleh dengan perjuangan. 4. Ilmunya diamalkan oleh muridnya. Syarat ilmu yang bermanfaat berdasarkan tabel di atas ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A124, B134, C432, D313. Ilmu yang bermanfaat, ya. 1 masuk, tidak bertentangan. 2. Mau mengajarkan pada orang lain, ya, masuk. 3. Enggan berbagi, salah. 4. Ilmunya diamalkan oleh muridnya. Berarti 1, 2, 4. 1, 2, 4. Jawaban yang betul adalah yang A, ya. 29. Perhatikan tabel di bawah ini. 1. Mendoakan kedua orang tua. 2. Taat beribadah. 3. Sopan santun terhadap orang lain. 4. Tidak mau membantu orang tua. 5. Menyambung silaturahim dengan teman orang tua. Perilaku yang mencerminkan anak soleh berdasarkan tabel di atas ditunjukkan oleh nomor titik-titik. A124, B43, 12, C 1235, D4321. Jawaban yang tepat adalah yang C. 1. Mendoakan kedua orang tua, ya. Taat beribadah, iya. Sopan santun pada orang lain, ya. Tidak mau membantu orang tua, salah. 5. Menyambung silaturahim, betul. 1, 2, 3, 5. Nomor 30. Ilmu yang bermanfaat dan mendoakan kedua orang tua. Pernyataan di atas merupakan terjemah dari hadis tentang amal soleh, yaitu A. Idza mata bin adama in qata'a amaluhu. B. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. C. Au ilmin yuntafa'u bih au waladin sholihin yad'u lah. D. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat dan mendoakan orang tua. Berarti au ilmin yuntafa'u bi awaladin sholihin. Jawaban yang tepat adalah yang C. Romawi 2 atau bagian isai. Ayo menjawab pertanyaan yang benar. Nomor 31. Perhatikan ayat di bawah ini. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tuliskan secara singkat makna yang terkandung dari ayat di atas. Jawab. Dan artinya saja, dan sesungguhnya hari kemudian itu lebih baik bagimu daripada yang sekarang. Yakni surga lebih baik bagimu daripada dunia. Akhirat yang kekal abadi dan apa yang ada di dalamnya, yaitu berupa surga dan kemuliaan, itu lebih baik daripada dunia yang fana, yang tercampur dengan kerusakan ini. Nomor 32. Tuliskan lafaz surah Ad-Duha ayat 9 dan 10 dengan benar. 9 dan 10. Jawab. Nah, 9-nya fa'ammal yatima fala taqhar. 10. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Nomor 33. Perhatikan ayat di bawah ini. Fa idza faraghta fansab. Tuliskan terjemahan yang sesuai dengan ayat tersebut. Jawab. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain.
Nomor 34. Tuliskan 3 cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Jawab. 1. Mendoakan kepada kedua orang tua. 2. Berkunjung ke kerabat dan teman orang tua. 3. Bersedekah atas nama orang tua. Itulah 3 cara berbakti kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Nomor 35. Tuliskan masing-masing 3 contoh perilaku yang sesuai dengan dan menyimpang. 3 contoh yang sesuai dan 3 contoh yang menyimpang dari hadis tentang amal soleh. Jawab. 3 amalan yang sesuai dengan hadis amal soleh yaitu 1. Sedekah jariyah. Contohnya untuk bangun masjid, bangun musola, bangun madrasah, bangun puskesmas, bangun jalan. Yang kedua, mengajarkan ilmu yang dimilikinya, mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang dimilikinya. Yang ketiga, mendoakan kedua orang tua, terutama kalau sudah meninggal. Belum meninggal pun ya juga didoakan. Itu amalan yang sesuai dengan hadis tersebut. Kemudian yang tidak sesuai tentunya sebaliknya. Perilaku yang tidak sesuai dengan hadis amal soleh yaitu bersikap kikir, tidak mau menyumbang untuk pembangunan masjid, musola, madrasah, puskesmas, jalan dan lainnya. Hanya tidak mau berinfak di jalan Allah untuk kepentingan umum. Yang kedua, tidak mau mengajarkan ilmunya. Kitman, menyembunyikan ilmu yang dimilikinya. Punya ilmu tidak dijalankan, punya ilmu tidak diajarkan. Kemudian yang ketiga, tidak mau mendoakan kedua orang tua, baik itu orang tua yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal, apalagi yang sudah meninggal. Demikian untuk pembahasan soal Al-Quran Hadis, latihan soal-soal ujian akhir Madrasah Ibtidaiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.